Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar dalam sebuah hubungan, tapi tetap saja tidak berhasil? Mungkin kamu sudah diberitahu untuk bersikap baik, menghormati ruang pribadinya, atau sekadar menjadi diri sendiri, tetapi pada akhirnya, kamu malah merasa bingung, frustrasi, atau bahkan patah hati. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa semua yang selama ini kamu pelajari tentang cara menarik wanita itu salah? Aku akan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, kelemahan yang dimiliki setiap wanita, kelemahan yang mereka tidak pernah bicarakan tetapi setiap pria harus mengetahuinya. Tetaplah di sini, karena video ini bisa mengubah semua yang selama ini kamu percayai tentang dunia kencan. Tulis, "Saya siap," di kolom komentar jika kamu benar-benar siap menonton video ini sampai akhir. Percayalah, kamu tidak ingin melewatkan satu detik pun dari ini. Mari kita hadapi kenyataan. Permainan kencan ini sudah diatur sejak awal. Dan sayangnya, bukan untuk menguntungkanmu. Kamu mungkin pernah memperhatikan bahwa para pria yang tampaknya selalu berhasil dalam hubungan justru adalah mereka yang tidak mengikuti aturan. Mereka memahami sesuatu yang sebagian besar pria tidak mengerti. Wanita bukanlah makhluk yang sepenuhnya logis dan rasional seperti yang selama ini diajarkan kepadamu. Tidak, keinginan mereka berdasarkan emosi. Dan kenyataannya, mereka sendiri bahkan tidak sepenuhnya sadar mengapa mereka tertarik pada pria tertentu. Itulah yang akan aku bongkar untukmu hari ini. Kita akan menyelami 10 kelemahan terbesar yang dimiliki setiap wanita, dan aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu bisa memanfaatkan kelemahan ini, bukan untuk memanipulasi atau menyakiti, tetapi untuk memahami psikologi di balik ketertarikan. Dengan begitu, kamu bisa membangun hubungan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bermakna. Di sini, kita tidak akan memberikan saran basi atau membungkus semuanya dengan kata-kata manis. Ini akan langsung ke inti, tanpa filter, dan bisa jadi akan mengguncang pemahamanmu tentang hubungan. Jadi, persiapkan dirimu. Sebelum kita mulai, tekan tombol like jika kamu sudah merasa video ini bernilai buatmu. Dan subscribe sekarang juga jika kamu ingin lebih banyak nasihat mendalam dan jujur yang benar-benar bekerja di dunia nyata saat ini. Sekarang, mari kita masuk ke kelemahan pertama. Nomor 1, pria yang teguh pendirian. Mari kita perjelas satu hal sejak awal. Hari ini, wanita dibanjiri oleh berbagai pilihan. Mereka mendapat pesan DM dari banyak pria, pujian dari orang asing, dan aplikasi kencan yang menawarkan prasmanan tak terbatas dari calon pasangan. Jadi, kenapa sebagian besar pria tetap gagal dalam permainan kencan meskipun ada begitu banyak alat yang tersedia? Karena mereka tidak konsisten. Sebagian besar pria zaman sekarang mudah goyah, tidak menepati janji, dan terlalu cepat menyerah. Dan tebak apa? Wanita memperhatikan itu. Ini kenyataan pahitnya. Wanita tidak mudah percaya. Mereka sudah terbiasa dengan pria yang menghilang begitu saja ketika keadaan mulai sulit. Baik itu setelah beberapa kali kencan, beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan, mereka selalu waspada. Kenapa? Karena mereka sudah berulang kali mengalami kekecewaan. Mereka melihat sendiri bagaimana banyak pria yang tidak hadir ketika dibutuhkan, tidak menepati janji, dan tidak bisa diandalkan. Itulah sebabnya pria yang teguh dalam keputusan, tindakan, dan ucapannya langsung menjadi sosok yang menonjol. Menjadi teguh pendirian lebih dari sekadar datang tepat waktu. Ini tentang menjadi simbol stabilitas dalam segala aspek kehidupanmu. Kamu harus menjadi pria yang tidak hanya mengatakan apa yang akan dia lakukan, tetapi benar-benar melakukannya tanpa ragu-ragu. Di dunia kencan yang dipenuhi pria pelin-pelan dan tidak bisa mengambil keputusan, pria yang bisa menepati janji akan bersinar seperti mercusuar di tengah lautan ketidakpastian. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika kamu bilang akan mengirim pesan nanti, lakukan. Jika kamu janji akan menelepon pada waktu tertentu, pastikan kamu menepatinya dengan tepat. Menjadi pria yang teguh pendirian tidak berarti kaku, tetapi berarti dapat diandalkan. Dia harus tahu bahwa kamu adalah pria yang selalu menepati perkataanmu. Karena di dunia kencan yang serba cepat dan seringkali dangkal ini, keandalan adalah salah satu hal paling menarik yang bisa kamu tawarkan. Nomor 2, kepercayaan diri. Kita sering mendengar bahwa kepercayaan diri itu menarik. Tapi sebenarnya, apa artinya? Kepercayaan diri bukan tentang kesombongan atau menjadi orang yang paling keras di ruangan. Kepercayaan diri sejati adalah keyakinan yang tenang dan tak tergoyahkan bahwa kamu sudah cukup, apa adanya. Kepercayaan diri seperti ini sangat menarik karena langka. Terutama di zaman sekarang, di mana begitu banyak pria merasa perlu terus-menerus membuktikan diri kepada orang lain. Wanita secara alami tertarik pada pria yang percaya diri. Kenapa?
Karena kepercayaan diri memberi sinyal tentang rasa aman. Coba pikirkan, wanita juga punya banyak ketidakpastian dalam dirinya. Mereka khawatir tentang penampilan mereka, bagaimana orang lain melihat mereka, dan apakah mereka cukup baik atau tidak. Ketika seorang wanita bertemu dengan pria yang tidak mudah goyah oleh validasi eksternal, yang tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa baik tentang dirinya sendiri, itu seperti angin segar dalam hidupnya. Itulah sebabnya pria yang percaya diri selalu menonjol di antara lautan pria yang penuh ketidakpastian. Terlalu banyak pria yang mengandalkan faktor eksternal untuk merasa percaya diri. Mereka percaya diri karena pekerjaan mereka. Mereka percaya diri karena penampilan mereka. Mereka percaya diri karena status sosial mereka. Tapi apa yang terjadi jika semua itu diambil dari mereka? Kepercayaan diri sejati datang dari dalam. Ini tentang mengetahui nilai dirimu, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kamu memiliki kepercayaan diri seperti ini, kamu menjadi tak tersentuh. Penolakan tidak akan menggoyahkanmu. Kegagalan tidak akan menjatuhkanmu. Dan yang paling penting, kamu tidak butuh persetujuan wanita untuk merasa baik tentang dirimu sendiri. Mulailah membangun kepercayaan diri dari dalam dengan menetapkan tujuan dan mencapainya, sekecil apapun itu. Setiap kali kamu menepati janji kepada dirimu sendiri, kamu memperkuat rasa percaya diri. Dan ingat, kepercayaan diri bukan berarti kamu harus sempurna. Kepercayaan diri berarti kamu nyaman dengan ketidaksempurnaan. Terima dirimu seutuhnya, termasuk kekuranganmu, dan lihat bagaimana wanita mulai merespon keaslian serta keyakinan dirimu yang sesungguhnya. Nomor 3. Ambisi. Ambisi adalah salah satu sifat paling kuat yang bisa dimiliki seorang pria. Di dunia saat ini, di mana rasa puas diri didorong dan hidup biasa-biasa saja dianggap wajar, pria yang punya ambisi akan langsung menonjol. Kenapa? Karena wanita tertarik pada pria yang punya tujuan jelas dan semangat untuk mencapainya. Pria yang memiliki visi dan tekad menunjukkan bahwa dia sedang menuju sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Tapi jangan salah paham, ambisi tidak berarti kamu harus membangun perusahaan miliaran atau bekerja 80 jam seminggu. Ambisi berarti kamu punya tujuan. Kamu punya sesuatu yang sedang kamu kejar. Kamu tidak puas dengan hidup yang cukup baik. Kamu terus berusaha menjadi lebih baik dari dirimu kemarin. Wanita ingin berada di sisi pria yang punya semangat dan tujuan, karena itu membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi inilah kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria. Mereka bicara soal ambisi, tapi tidak menunjukkannya dalam tindakan. Kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa kamu ambisius, kamu harus membuktikannya. Lewat karirmu, lewat perkembangan pribadimu, lewat hobi dan proyek yang kamu jalani. Ambisi bukan soal kesempurnaan, tapi soal kemajuan. Yang penting adalah kamu selalu bergerak maju. Mulailah dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tidak perlu sesuatu yang besar, tapi harus cukup menantang agar kamu keluar dari zona nyaman. Ingin naik jabatan? Buat rencana dan eksekusi. Ingin belajar keterampilan baru? Mulai sekarang. Ingin tubuh lebih bugar? Disiplinlah dalam berolahraga. Saat seorang wanita melihat bahwa kamu ambisius, dia akan ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Nomor 4. Si bad boy. Si bad boy. Wanita tertarik pada mereka seperti ngengat tertarik pada api. Tapi bukan karena mereka kasar atau jahat. Bukan. Bad boy punya sifat-sifat yang secara alami membuat wanita tergila-gila. Ketidakpastian, unpredictability, misteri, kendali emosi. Si bad boy tidak mengikuti aturan. Dia tidak minta maaf atas siapa dirinya. Dia tidak memanjakan wanita berlebihan atau selalu berusaha menyenangkannya. Dan itulah yang membuatnya menarik. Wanita tidak ingin pria yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Mereka ingin pria yang membuat mereka penasaran, pria yang punya hidup dan prioritas sendiri, bukan pria yang hanya berputar di sekitar mereka. Bad boy adalah master dalam menciptakan naik turun emosi, yang membuat wanita selalu ingin kembali. Sensasi mengejar, ketidakpastian, perasaan bahwa dia sedikit sulit didapat. Inilah yang membuat bad boy begitu menarik. Tapi dengar baik-baik, kamu tidak perlu jadi brengsek untuk memiliki sifat ini. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami cara kerja daya tarik ini dan menerapkannya dengan benar. Jaga sedikit misteri. Jangan langsung membuka semua hal tentang dirimu. Biarkan dia bertanya-tanya. Jangan selalu tersedia. Jangan jadi pria yang selalu bisa dihubungi 24/7. Biarkan dia bertanya-tanya di mana kamu dan apa yang sedang kamu lakukan. Kendalikan emosimu.
Jangan biarkan emosimu dikendalikan oleh suasana hatinya. Jika dia kesal, tetap tenang. Jika dia bahagia, nikmati momen itu, tapi jangan terlalu terbawa perasaan. Bad boy menarik bukan karena mereka kasar, tapi karena mereka mengendalikan hidup dan emosi mereka. Jadi, jadilah pria yang tenang, percaya diri, dan tetap misterius. Itulah kunci daya tarik yang tak tertahankan. Nomor 5. Perhatian yang diabaikan. Wanita menginginkan perhatian, tapi tidak menghargai perhatian yang mereka dapatkan dengan mudah. Kita hidup di dunia di mana wanita bisa mendapatkan validasi dari ratusan pria hanya dengan sekali klik. DM penuh pujian, likes yang tak terhitung jumlahnya, komentar memuja dari pria-pria yang berharap diperhatikan. Tapi karena begitu mudah didapat, perhatian ini menjadi tidak berharga. Pria yang benar-benar menonjol adalah pria yang tidak langsung memberikan perhatian. Ketika kamu mengabaikan kebutuhan wanita akan validasi, itu membuatnya gila. Dia terbiasa dikejar-kejar pria. Dia terbiasa mendapatkan perhatian dengan mudah. Tapi ketika kamu tidak melakukannya, dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak memperhatikanku seperti pria lain? Apa yang membuatnya berbeda? Dan saat itu terjadi, dia akan mulai mengejar perhatianmu. Karena sekarang, perhatianmu menjadi sesuatu yang langka, dan kelangkaan menciptakan nilai. Wanita menyukai permainan mengejar sama seperti pria. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi itu kenyataan. Jangan langsung memberi wanita apa yang dia inginkan, baik itu pujian, perhatian, atau validasi. Ketika kamu menahan sedikit perhatian, kamu memberi sinyal bahwa perhatianmu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus dia usahakan untuk mendapatkannya. Jadi mulai sekarang, berhenti memberikan perhatian secara gratis. Jangan terus-menerus mengejar dia di chat. Jangan selalu menyukai semua postingannya di media sosial. Jangan jadi pria yang selalu ada untuk memberi validasi. Alihkan fokusmu ke diri sendiri. Jadilah pria yang punya kehidupan sendiri. Jadilah pria yang tidak mudah dipengaruhi hanya karena seorang wanita menarik. Ketika wanita merasa harus bekerja untuk mendapatkan perhatianmu, mereka akan menghargainya jauh lebih tinggi. Nomor 6. Preselection. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pria yang sudah punya pasangan atau dikelilingi banyak wanita justru lebih menarik di mata wanita lain? Fenomena ini disebut preselection. Ketika seorang wanita melihat pria diinginkan oleh wanita lain, otaknya langsung berpikir, dia pasti berharga, kalau tidak, wanita lain tidak akan tertarik padanya. Ini sama seperti barang yang sedang viral, semakin banyak orang menginginkannya, semakin bernilai barang itu. Preselection bekerja karena memanfaatkan sifat kompetitif wanita. Ketika dia melihat kamu bergaul dengan wanita menarik, meskipun hanya sebatas teman, statusmu naik di matanya. Dia mulai penasaran. Apa yang membuat pria ini begitu menarik? Kenapa banyak wanita tertarik padanya? Dan rasa penasaran ini berubah menjadi ketertarikan. Inilah alasan kenapa pria yang sudah punya pacar justru lebih sering dikejar wanita lain. Bukan karena wanita itu ingin merusak hubungan, tapi karena mereka melihat pria ini sebagai pria yang bernilai. Cara memanfaatkan preselection. Kelilingi dirimu dengan wanita berkualitas, meskipun hanya sebagai teman. Tunjukkan bahwa kamu nyaman berinteraksi dengan wanita. Jangan jadi pria yang haus perhatian wanita. Wanita lebih tertarik pada pria yang sudah memiliki opsi lain. Ketika seorang wanita melihat bahwa wanita lain sudah menganggapmu berharga, dia akan mulai melihatmu sebagai pria yang layak diperjuangkan. Nomor 7. Maskulinitas. Di dunia saat ini, maskulinitas sering diserang. Namun, faktanya adalah wanita secara biologis tertarik pada pria yang maskulin. Tapi tunggu dulu, maskulinitas di sini bukan berarti agresif atau mendominasi. Maskulinitas sejati adalah tentang kekuatan, baik secara fisik maupun emosional. Wanita menginginkan pria yang bisa melindungi, memimpin, dan membuat mereka merasa aman. Maskulinitas bukan sekadar soal otot. Ini tentang memiliki tujuan dalam hidup. Ini tentang berdiri teguh pada prinsip dan keyakinan. Ini tentang menjadi kuat secara emosional. Wanita tertarik pada pria yang tahu siapa dirinya dan tidak mudah goyah oleh keadaan eksternal. Mereka ingin pria yang tetap tenang dalam menghadapi masalah, yang bisa membuat keputusan dengan percaya diri, dan yang tidak dikendalikan oleh emosinya. Sayangnya, kebanyakan pria zaman sekarang terlalu emosional. Mereka bereaksi berlebihan terhadap segala sesuatu. Mereka mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Mereka membiarkan wanita mengendalikan perasaan mereka. Pria maskulin sejati adalah pria yang mengontrol emosinya. Dia tidak panik ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia tetap tenang, terkontrol,
dan selalu memegang kendali. Bagaimana mengembangkan maskulinitas ini? Ambil tanggung jawab atas hidupmu. Jangan salahkan orang lain atau keadaan. Jadilah pria yang tegas. Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Hadapi tantangan dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Wanita ingin merasa aman dan nyaman dengan pria yang bisa mengendalikan dirinya sendiri dan hidupnya. Nomor 8. Kepemimpinan karismatik. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki jiwa pemimpin. Tapi ini bukan berarti kamu harus jadi CEO atau pemimpin besar. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu memimpin dalam interaksi sehari-hari. Kepemimpinan adalah tentang mengambil inisiatif dalam hubungan, membuat keputusan tanpa selalu meminta validasi, menunjukkan bahwa kamu tahu kemana arah hidupmu. Wanita ingin bersama pria yang bisa membimbing mereka, bukan pria yang terus-menerus ragu dan bergantung pada mereka. Kepemimpinan yang karismatik adalah perpaduan antara otoritas dan pesona. Kamu tidak perlu menjadi dominan atau memaksakan kehendak. Kamu bisa memimpin melalui tindakan, kepercayaan diri, dan cara membuat orang lain merasa dihargai. Wanita ingin merasa aman dengan pria yang tahu apa yang dia lakukan dan kemana dia menuju dalam hidup. Ketika kamu menunjukkan kepemimpinan dalam interaksi dengan wanita, mereka akan lebih tertarik karena melihatmu sebagai pria yang tegas dan mampu mewujudkan sesuatu. Kepemimpinan itu menarik karena menunjukkan kekuatan, kepercayaan diri, ketegasan. Bagaimana menerapkannya? Saat berkencan, ambil kendali, rencanakan malam itu, buat keputusan, dan pimpin percakapan. Jangan takut untuk membimbing dan mengarahkan situasi. Wanita tertarik pada pria yang mengontrol keadaan karena itu membuat mereka merasa aman dan dihargai. Ketika kamu menunjukkan kepemimpinan, secara alami dia akan mengikuti arah yang kamu tetapkan. Nomor 9. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah salah satu kualitas paling diremehkan yang bisa dimiliki seorang pria. Banyak yang berpikir bahwa kecerdasan emosional berarti menjadi sensitif atau terlalu emosional, padahal itu tidak benar. Kecerdasan emosional adalah tentang memahami emosi diri sendiri dan orang lain, tahu kapan harus mendengarkan, berbicara, atau memberi ruang, mampu membangun koneksi yang lebih dalam. Wanita adalah makhluk emosional, dan mereka membutuhkan pria yang bisa menangani itu. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pria adalah mencoba memperbaiki setiap masalah yang diceritakan wanita. Padahal, wanita seringkali tidak ingin solusi, mereka hanya ingin didengar dan dipahami. Ketika kamu bisa melakukan itu, kamu membangun koneksi emosional yang dalam, sesuatu yang kebanyakan pria gagal lakukan. Kecerdasan emosional juga berarti mengendalikan emosimu sendiri. Wanita tidak ingin bersama pria yang emosinya tidak stabil. Mereka menginginkan pria yang bisa tetap tenang di bawah tekanan, yang bisa menghadapi naik turun kehidupan tanpa kehilangan kendali. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Latih mendengarkan secara aktif. Saat dia bercerita tentang sesuatu yang mengganggunya, jangan langsung menawarkan solusi. Dengarkan dulu, biarkan dia mengungkapkan perasaannya, dan tunjukkan empati. Kendalikan reaksi emosionalmu. Jangan mudah terpancing atau meledak-ledak. Tunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Tindakan sederhana ini bisa membangun tingkat kepercayaan dan kedekatan emosional yang kebanyakan pria tidak pernah capai. Nomor 10. Minat dan hasrat yang kuat. Hasrat adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Ketika seorang wanita melihat bahwa kamu memiliki sesuatu yang benar-benar kamu cintai, entah itu karir, hobi, atau pengembangan diri, dia akan tertarik pada energi itu. Hasrat menunjukkan bahwa kamu punya tujuan dalam hidup, punya dorongan untuk berkembang. Tidak hanya menjalani hidup tanpa arah. Tapi ada satu hal penting, kamu harus mengejar passion untuk dirimu sendiri, bukan untuknya. Banyak pria melakukan kesalahan dengan berpura-pura tertarik pada sesuatu hanya untuk menarik perhatian wanita. Wanita bisa langsung melihat kepalsuan itu. Hasrat yang sejati bersifat magnetis karena datang dari hati. Ketika kamu benar-benar bersemangat tentang sesuatu, kamu tidak perlu mencoba menarik wanita, mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka ingin menjadi bagian dari perjalananmu, bagian dari misimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Temukan sesuatu yang benar-benar kamu pedulikan dan kejar sepenuh hati. Entah itu karir, kebugaran, bisnis sampingan, atau proyek pribadi, biarkan hasrat itu mengarahkan hidupmu. Tunjukkan dedikasimu dan biarkan dia melihat bagaimana kamu berusaha mencapai tujuanmu.
Ketika seorang wanita melihat bagaimana kamu berdedikasi pada tujuanmu, dia akan ingin menjadi bagian dari duniamu. Jadi, itulah 10 kelemahan wanita yang harus diketahui setiap pria. Tapi ingat, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang memahami psikologi wanita dan menggunakan pemahaman itu untuk membangun hubungan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermakna. Faktanya, kebanyakan pria tidak memahami hal ini. Mereka terlalu sibuk mengejar wanita, mencari validasi, dan bermain dengan aturan yang salah. Tapi kamu berbeda. Sekarang kamu punya alat untuk membalik keadaan dan menciptakan dinamika di mana wanita tertarik padamu secara alami.